Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Berikut ini kami rangkum sisi gelap kehidupan di Surabaya, semoga ini biasa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan terjauhkan dari hal-hal tersebut. Sebelum kita mulai, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang bermanfaat bagi panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Selanjutnya, saudara, seorang bocah berusia 13 tahun di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban ayah, kakak, dan juga 2 orang pamannya. Pilu nian nasib seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun di Surabaya. Ia menjadi korban pemerkiosan oleh keluarganya sendiri, yakni ayah, kakak, dan 2 pamannya. Keempat pelaku mengaku memperkios korban saat dalam pengaruh miras alias mabuk. Keempat tersangka adalah kakak korban berinisial MNA umur 17 tahun, ayah korban Mi umur 43 tahun, dan 2 pamannya I umur 43 tahun, dan MR umur 49 tahun. Ayah korban, Mi, saat dihadirkan dalam jumpa pers mengakui telah memperkios anaknya. Namun, ia membantah adik kedua paman korban, dan anaknya, kakak korban, juga saling mengetahui. Ayah korban melakukan pemerkiosan sejak putrinya kelas 5 SD, nggak tahu kalau anak saya yang kakaknya, juga seperti itu, memperkios korban, ujar Mi, Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Mi pun kini harus mempertanggungjawabkan aksi bejatnya pada darah dagingnya itu. Ia tampak berulang kali menyampaikan maaf atas perbuatannya yang hilaf. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan, dari keterangan para tersangka, mereka memperkios korban sejak korban usia 9 tahun atau sejak SD hingga SMP. Selama itu, korban diketahui memilih diam hingga diketahui oleh ibunya yang melaporkan kepada tantenya dan diteruskan melapor ke polisi. Keempatnya mengaku terkena pengaruh miras, lalu melakukan pemerkiosan, Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. MNA sendiri meski telah ditetapkan sebagai tersangka namun ia tak ditahan, karena masih di bawah umur. Terungkapnya pemerkiosan korban ini, setelah pihaknya melakukan visum. Dari visum ini, polisi selanjutnya menangkap para pelaku dan segera ditetapkan sebagai tersangka. Setelah visum, ada luka atau lecet pada apem korban, 5 hari selanjutnya kami lakukan upaya paksa pada 4 tersangka tersebut, papar Hendro. Polisi menyebut, keempat tersangka selama ini saling mengetahui aksi bejat mereka. Keempat tersangka sebenarnya sudah saling mengetahui pernah memperkios korban. Namun selama itu mereka tak pernah membahasnya. Kasus ini kemudian terungkap setelah korban menceritakan ke ibunya. Namun saat itu ibunya juga tak berani melaporkan. Hingga akhirnya tante korbanlah yang melaporkan ke polisi. Mereka saling tahu tapi tidak saling membahas, hanya sama-sama tahu kalau korban pernah diperkios. Ibu korban juga mengetahui tapi tidak berani melaporkan. Sebelumnya, aksi pemerkiosan yang terjadi dalam sebuah keluarga di Kota Pahlawan ini mengerikan. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun diperkios bergantian oleh ayah kandung, kakak kandung, bahkan oleh 2 orang pamannya. Dari Surabaya, seorang istri nekat menjual suaminya sendiri untuk layanan di media online. Aksi yang telah dijalani selama 4 kali ini dilakukan karena sang suami tidak memiliki pekerjaan. Nikah apa? Nikah sah. Ini siapa ini? Ini siapa? Suamimu juga? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya berhasil membongkar praktek untuk proses di sebuah hotel di Surabaya. Pemirsa, seorang suami tega menjual istrinya untuk layan di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, uang hasil jual istrinya itu dipakai untuk membayar sekolah anak. Anggota PPA Polrestabes Surabaya menggerebek salah satu kamar hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya, petugas mendapatkan pasangan suami istri MS 29 tahun dan NR 27 tahun, serta seorang pelanggannya sedang asik melakukan ketiga.
Saat digelandang ke Polrestabes Surabaya, keduanya hanya bisa menunduk malu. MS mengaku istrinya lewat media sosial dengan tarif 2 juta rupiah untuk sekali kencan. Aksinya ini sudah ia lakukan sejak bulan Mei 2019 lalu. Tersangka mengaku nekat istrinya lantaran himpitan ekonomi, butuh biaya untuk bayar sekolah 2 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain tersangka MS, polisi juga menyita HP, kopi akun Facebook, dan uang 2 juta hasil transaksi. Percobaan telah dilakukan oleh seorang pria di Surabaya, Jawa Timur kepada istri rekan kerjanya sendiri pada Sabtu 30 Oktober 2021 lalu. Tersangka berinisial MDK berusia 29 tahun. Tersangka merupakan warga asal Banyuwangi, Jawa Timur. Sedangkan korban yang merupakan istri rekan kerjanya berinisial EG 25 tahun. Tersangka melakukan aksinya kepada EG di rumah korban. Kejadian tersebut berawal saat berada di rumah korban, pelaku sudah memastikan bahwa suami korban saat itu tidak sedang di rumah. Kemudian tersangka tiba-tiba langsung masuk ke rumah korban dan meminta izin untuk menumpang ke kamar mandi. Tak lama kemudian pelaku korban dan membawanya ke kamar tidur untuk melakukan aksinya. Saat di kamar, korban sempat melakukan upaya perlawanan hingga akhirnya berhasil melarikan diri dari pelaku. Setelah peristiwa itu, korban didampingi suaminya melaporkan kejadian yang menimpanya ke kepolisian. Pasalnya, tersangka sudah sempat menyentuh tubuh korban dan hal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan. Menurut pengakuan pelaku, motif melakukan pemeriksaan itu karena adanya kesempatan. Saat itu, ia mengetahui suami korban hendak pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Kebetulan suami korban juga meminjam sepeda motor kepada pelaku untuk pergi keluar kota. Diketahui pelaku dan suami korban yang bekerja sebagai sales mobil saling menukarkan sepeda motor. Kemudian saat sepeda motor itu ditukar, pelaku melancarkan aksinya. Sebelum menuju rumah korban, pelaku menghubungi suami korban lewat video call untuk memastikan keberadaannya. Wulan menjelaskan pelaku datang ke rumah korban dengan modus pura-pura mengantarkan STNK dan kontak sekira pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Setelah itu, ia melakukan aksinya dengan berusaha memaksa istri rekannya tersebut. Pelaku juga beralasan aksinya itu dilandasi karena dirinya mabuk dan di luar kontrol. Pelajar SMP di Surabaya, Jawa Timur, 3 pria di mana salah seorang di antaranya masih remaja. Sebelum mendapat korban dicekoki. 1 dari 3 pelaku masih buron. 2 warga Surabaya, Jawa Timur berinisial WS 20 tahun dan FR 15 tahun ditangkap petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya karena pelajar SMP. Sementara seorang pelaku lainnya, yakni LK 20 tahun buron. Pelaku memperdaya korban dengan diajak berkeliling kota dan dibawa ke rumah salah satu pelaku untuk pesta gas. Korban yang dipaksa untuk ikut minum hingga mabuk, kemudian 3 pelaku bergantian. Peristiwa ini terbongkar ketika orang tua korban curiga melihat perut putrinya yang semakin membesar. Korban akhirnya mengaku mendapat pada Desember 2022. Terima kasih banyak telah menonton. Adalah ibu kota provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Panjenengan bersedia subscribe channel ini tersebut agar channel ini semakin berkembang dan merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Akhir kata, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta.